Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunia. Kepadanya lah kita meminta tolong di dalam urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan surat Al-Anfal. Sekarang kita melanjutkan surat At-Taubah. Surat At-Taubah dinamakan juga surat Bara'ah. Ini adalah surat Madaniyah. Pengklasifikasian surat-surat di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Apakah turunnya sebelum hijrah atau sesudah hijrah? Kalau turunnya sesudah hijrah maka namanya Madaniyah, meskipun turun di Mekah, tetapi zaman turunnya setelah Nabi hijrah disebut Madaniyah. Kalau turunnya sebelum hijrah disebut Makkiyah. Surat At-Taubah banyak berbicara tentang kejadian terkait perang Tabuk. Kalau surat Al-Anfal yang sudah kita bahas banyak berbicara tentang perang Badar. Surat At-Taubah ini awal-awal suratnya turun setelah Fathu Makkah dan sisanya setelah perang Tabuk. Tapi awal ayat turun setelah Fathu Makkah, setelah Makkah ditaklukkan. Awalnya kaum muslimin harus mengalah, mengungsi, pergi, meninggalkan Makkah. Kemudian Makkah ditaklukkan kembali dengan sangat mudahnya, dikuasai kembali dengan kemudahan tanpa ada perlawanan berarti. Nah, ini surat At-Taubah. Awal-awal ayat turun setelah Fathu Makkah, adapun sisanya setelah Ghazwatul Tabuk, setelah perang Tabuk. Kemudian sesungguhnya surat ini memiliki banyak nama. Ada nama Suratul Saif karena di dalamnya disebut pedang. Ada nama Suratul Fariq karena memisahkan antara hak dan batil. Ada nama Ghazwatain karena menceritakan dua perang, Tabuk juga Hunain di dalamnya diceritakan, dan nama-nama yang lainnya. Tetapi yang paling populer namanya adalah At-Taubah dan Bara'ah. Dinamakan surat At-Taubah, Allah alam, yang jelas kandungannya penyebutan At-Taubah paling banyak di dalam Al-Quran. Jadi penyebutan kata At-Taubah di dalam surat ini paling banyak, mencapai 15 kali. Adapun surat Al-Maidah yang termasuk surat panjang, penyebutan surat At-Taubah, penyebutan kata At-Taubah hanya 5 kali. Di At-Taubah, di surat At-Taubah ini penyebutan kata At-Taubah sebanyak 17 kali, maka disebut At-Taubah.
Kemudian dinamakan juga baro'ah, dan bahkan awal surat menyebut kata baro'ah, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kita kalau ingat, insyaallah masih ingat, akhir-akhir surat Al-Anfal itu berbicara tentang al-wala. Beberapa ayat mulai dari innalladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah, innalladzina amanu hajaru wa jahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah, sampai yang terakhir walladzina amanu min ba'du hajaru wa jahadu, dan seterusnya. Semuanya berbicara tentang al-wala. Kemudian berpindah surat berbicara tentang al-bara. Jadi al-wala dan al-bara adalah amrun azim fil Islam, perkara besar di dalam Islam. Surat Al-Anfal akhir-akhir ayat berbicara tentang al-wala. Di antara konsekuensi al-wala adalah antara satu dengan yang lainnya, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan, tetapi seakan-akan seperti satu tubuh, seperti bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lainnya saling bersinergi, saling mengokohkan, dan bahkan saling mewarisi. Cuma di akhir ayat disebutkan untuk saling mewarisi dihapus. Konsekuensi daripada al-wala dilanjut sampai hari kiamat, tetapi saling mewarisi dihapus. Ketika Allah menurunkan firman wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, dan sebagian rahim atas rahim yang lainnya lebih utama. Maka ketika turun ayat ini, al-wala sesama muslim, apa yang merupakan kemaslahatannya, apa yang merupakan kebutuhannya saling melengkapi, apa yang merupakan mudarat saling menghindarkan, tetapi tidak untuk saling mewarisi. Kemudian surat yang berikutnya berbicara tentang al-bara, dan bahkan di awal surat, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kemudian ini satu-satunya surat yang tidak disebutkan di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Seluruh surat di dalam Al-Quran disebutkan dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi untuk surat ini tidak disebutkan. Kenapa? Terjadi pembahasan oleh para ulama yang jelas menyambung ayat ini, bara'atum minallahi wa rasulih, apakah sesungguhnya masih satu surat atau sudah beda surat. Karena ragu-ragu maka dipisah tersendiri, cuma tidak ditulis bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menyatakan itu riwayat yang dhaif, sehingga yang dikuatkan oleh para ulama, kenapa tidak ada bismillahirrahmanirrahim dan merupakan satu-satunya surat memang dari awalnya. Dan ketika menulis ayat ini dalam surat ini dalam ini, dan yang terakhir turun malah al-yawma akmaltu lakum dinakum ditempatkan sebagai ayat yang ketiga di dalam surat Al-Maidah. Memang dengan petunjuk Nabi. Jadi dari awalnya itu memang tidak. Tetapi kemudian kalau yang ditanyakan apa hikmahnya? Kenapa surat ini tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana surat-surat yang lainnya? Karena di dalamnya berbicara tentang as-saif, pedang, berbicara tentang naqdul uhud, pembatalan janji dari orang-orang kafir. Kemudian berbicara kashful munafikin, penyingkapan orang-orang munafik, dan yang lain-lainnya. Isinya adalah syiddah, kekerasan. Maka kesesuaiannya untuk tema-tema yang sifatnya rahmat. Adapun untuk tema-tema yang merupakan kontennya syiddah, kekerasan,
maka tidak disebutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan bismillah, karena enggak ada bismillahnya. Jadi ta'awudz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, merujuk kepada keumuman ayat bahwasanya memulai membaca Al-Qur'an dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'ah. Jadi awal surat sudah disebutkan dengan ungkapan yang menunjukkan syiddah. Bara'ah, berlepas diri. Kalau kita membacakan merasakan demikian. Bara'ah, baru memulai sudah ada makna syiddah, berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Minallahi wa rasulihi. Berlepas diri ini tidak ada ikatan lagi, ini datangnya dari Allah dan Rasulnya. Berlepas diri dari apa? Datangnya dari Allah dan Rasulnya. Berlepas diri dari apa? Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Berlepas diri dari seluruh bentuk janji-janji yang pernah kalian adakan dengan orang-orang kafir. Musyrik itu artinya kafir. Di dalam Al-Quran ada istilah ahlul kitab, ada istilah musyrik. Ahlul kitab menunjukkan orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kalau musyrik adalah istilah untuk menunjukkan orang kafir yang non Yahudi Nasrani. Itu musyrik. Darakatu al-kufar atau darakatu al-kafirin, tingkatan-tingkatan orang kafir bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi orang kafir karena murtad, itu tingkatan kafir yang paling tinggi. Tingkatan kafir yang paling tinggi adalah murtad. Kenapa dia tingkatannya paling tinggi? Soalnya sesungguhnya dia telah berada dalam Islam, mengetahui hukum-hukum Allah, mengetahui syariat Allah, mengetahui pedoman gimana jalan hidup, tapi dilepas. Murtad dia, tingkat kafirnya paling tinggi. Disusul yang kedua, tingkatan orang kafir yang namanya munafik. Disusul orang kafir yang ketiga, yaitu orang kafir secara umum. Disusul orang kafir yang kategorinya ringan adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, berlepas diri, bara'ah dari Allah dan Rasulnya langsung. Berlepas diri dari apa? Dari segala bentuk perjanjian yang pernah kalian adakan dengan orang kafir siapapun. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Maka kita perhatikan redaksinya. Ini namanya iltifat. Ini namanya iltifat. Jadi di dalam Al-Quran itu redaksi ayat-ayatnya itu ada loncatan. Jadi kita merasakannya begini, jalan biasa tiba-tiba jagluk, ada polisi tidur, nah semacam itu namanya iltifat. Awalnya kan kalimat tidak langsung, bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, pelepasan diri dari Allah dan Rasulnya terhadap apa janji-janji yang manapun, yang kayak apapun yang pernah diadakan orang kafir. Kemudian menjadi kalimat langsung, fasihu, orang-orang kafir, berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi, bebas sebebas-bebasnya, arba'ata ashhur, selama 4 bulan. Jadi artinya qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad,
lahum kepada mereka orang-orang kafir, ayyasiru fi ayyi ardin, berjalanlah di muka bumi terserah di mana saja, arba'ata asyhur selama 4 bulan, duna ayyumna'u, tanpa dihalang-halangi, tanpa dicegah-cegah, tanpa diapain, pokoknya sebebas-bebasnya, sebebas-bebasnya, tapi 4 bulan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillah, annakum ghairu mu'jizillah, kalian tidak mengajiz Allah, tidak melemahkan Allah. Artinya dimanapun kamu berada, mau apapun kalian berbuat selama 4 bulan ini yang bebas, sebebas-bebasnya, lam yaflutu minallah, tidak lepas dari pantauan Allah. Wa anallaha mukhzil kafirin, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Terus setelah 4 bulan bagaimana? Setelah 4 bulan bagaimana? Kan perjanjian apapun lepas, nggak ada ikatan janji lagi, nggak ada ikatan janji lagi. Sebelumnya ada ikatan mungkin tidak saling menyerang atau gencatan senjata, sebelumnya mungkin ada ikatan tidak membantu musuh, tidak menjatuh satu kaum yang merupakan musuh pihak yang mengadakan perjanjian. Pokoknya kesepakatan udah lepas semuanya, nggak ada ikatan perjanjian apapun, nggak ada. Silakan berjalan di muka bumi, silakan terserah 4 bulan sebebas-bebasnya. Setelah 4 bulan apa? Sebenarnya nanti dibahas pada ayat yang berikutnya, tapi kita sampaikan dulu, setelah 4 bulan diizinkan peperangan. Kaum muslimin diizinkan memerangi mereka. Tetapi sebelum diizinkan peperangan itu, sebelum diizinkan angkat senjata melawan mereka, mereka dibiarkan dulu 4 bulan sebebas-bebasnya. Nah, nanti kita coba di ayat berikutnya. Kemudian tadi tentang masalah iltifat. Sighatul iltifat, bentuk iltifat adalah bentuk litalwin al-balaghiyah, bentuk corak balaghah yang sangat tinggi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa menulis bisa merasakan, atau yang biasa membaca bisa merasakan redaksinya dari awal kata tidak langsung. Muhammad pergi ke pasar, di pasar dia membeli ikan, ikannya macam-macam, ada ikan bawal, ikan bawel, ikan apa, terus kalimat yang berupa, aduh sakit kakinya. Nah, kan dari awalnya datar, tiba-tiba aduh sakit kakinya, ternyata dia menginjak batu ke sandung. Nah, jadi itu namanya iltifat. Dalam bahasa Arab juga begitu, dan sudah dikenalkan sighah iltifat sejak kita surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan kata tidak langsung, kalimat tidak langsung bahasa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iltifat. Segala puji bagi Allah, Tuhannya semesta alam, yang Ar-Rahman dan yang Ar-Rahim. Dia yang memiliki hari kiamat, atau dia yang meraja hari kiamat. Kepadamulah kami menyembah, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Nah, ini namanya iltifat. Di situ ada makna, oleh karena itu katakanlah kepadamulah ya Allah. Ada makna itu. Ini namanya iltifat. Ini sighah balaghiyah, ya. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya pelakunya hu
kok kemudian pelakunya huwa, maksud saya kok kemudian domirnya hum dan yang semacamnya. Ini namanya iltifat. Baik, sekarang yang berikutnya ayat 3. Minta tolong ayat pertama dibaca dulu, belum dibaca artinya tadi. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ayat 2. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Nah, wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Wa adhanum minallahi wa rasulihi, pernyataan dari Allah dan Rasulnya kepada siapa? Ilan nasi, kepada manusia. Kapan? Yaumal hajjil akbari, pada haji akbar. Jadi pernyataannya datang dari Allah dan Rasulnya untuk disampaikan kepada manusia bahwa sejak haji akbar inilah. Kapan haji akbar itu? Kapan haji akbar itu? Sejak haji akbar inilah gak ada ikatan perjanjian lagi, gak ada hubungan perjanjian lagi, tidak ada, sudah. Ini haji akbar itu yang dimaksud Yauman Nahar. Yauman Nahar, setelah ditaklukkannya Fatu Mekah, pasti haji akbar yang dimaksud hari Idul Adha, di mana ketika itu Nabi perintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, sampaikan kepada manusia untuk membacakan ayat ini. Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ayat ini. Wa dhanu minallahi wa rasuli ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh fa in tubtum fa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Maka Abu Bakar berjalan menyampaikan ayat ini kepada manusia. Sejak saat itulah dimulainya pelepasan semua ikatan dengan musyrik siapapun, pelepasan janji dengan orang kafir siapapun dan bagaimanapun bentuk perjanjiannya. Ada perjanjian yang berupa, ada ikatan dengan orang musyrik yang tidak pernah ada perjanjian sebelumnya. Jadi kaum muslimin dengan pihak musyrik mana, keduanya enggak pernah terikat dengan suatu perjanjian. Sama, waktu hanya 4 bulan, bebas, semoga sebebas-bebasnya. Atau kepada orang musyrik yang terikat janji dengan kaum muslimin selama 4 bulan, maka ya 4 bulan sesuai dengan janjinya. Setelah itu kaum muslimin diizinkan untuk jihad. Atau perjanjian dengan suatu pihak musyrik yang tidak ditetapkan berapa lamanya, durasinya. Saya ulangi lagi, ada keterikatan kaum muslimin dengan musyrik tanpa suatu ikatan perjanjian, jadi belum pernah ada perjanjian. Yang kedua, yang terikat dengan perjanjian
4 bulan, berarti sesuai dengan durasi yang Allah perintahkan, berlepas selama 4 bulan, setelah 4 bulan. Jadi selesaikan sampai 4 bulan. Yang ketiga, ikatan perjanjian yang tidak terikat oleh waktu, sami mawon, pokoknya kesempatan hanya 4 bulan. Abu Bakar jalan keliling membaca ayat ini, dimulai dari Idul Adha ini, baroah, lepas semua janji. Sejak tahun ini tidak boleh ada orang musyrik yang tawaf. Sejak tahun ini tidak boleh ada yang musyrik. Tidak boleh ada lagi di sekitar Ka'bah orang-orang telanjang keliling Ka'bah, enggak boleh lagi. Enggak boleh lagi. Jadi dimulainya sejak saat itu. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Di dalam perjalanan 4 bulan kemudian kalian taubat, beriman, masuk Islam, maka itu yang diharapkan, karena itu lebih baik bagi kalian. Perjalanan selama 4 bulan, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, itu yang lebih baik bagi kalian. Jadi orang kafir mungkin masuk Islam, mungkin, dan banyak ceritanya orang kafir masuk Islam. Berarti kalau kita lihat surat Al-Baqarah, maksudnya bagaimana itu? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sami mawon bagi mereka, Anda peringatkan atau Anda tidak peringatkan sama saja, mereka tidak akan beriman. Padahal dalam kenyataannya mungkin ada orang kafir masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Wong Umar bin Khattab awalnya enggak Islam, yang Islam dari awalnya Abu Bakar. Abdullah bin Salam awalnya enggak Islam, Islamnya kemudian. Terus gimana maksud ayat ini? Masih awal-awal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, Anda peringatkan atau tidak Anda peringatkan, mereka tidak akan pernah beriman. Padahal kenyataannya ada. Apa ayat ini salah? Bukan ayatnya salah, tapi pemahaman kita yang harus benar. Yang dimaksud surat Al-Baqarah ayat 6 ini adalah orang-orang kafir yang disebutkan dengan redaksi umum, tetapi maksudnya adalah orang-orang kafir yang tertentu. Dzikrul am yuradu bi al-khas. Penyebutannya umum, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang kafir tertentu. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, enggak mungkin masuk Islam, dan kenyataannya tidak masuk Islam. Padahal turun surat Al-Lahab, Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya, yang menunjukkan Abu Lahab adalah orang yang celaka dan nantinya akan masuk neraka. Ini ayat turunnya kapan? Ini ayat turunnya kapan? Apakah turunnya ketika Abu Lahab sudah mati? Enggak. Ini turunnya ketika Abu Lahab masih hidup dan matinya baru 10 tahun kemudian, kurang lebih. Tapi ya benar-benar tidak masuk Islam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau kita mikir lagi, merenung lagi, kok bisa ya Abu Lahab enggak memanfaatkan kesempatan? Kan divonis orang celaka dan pasti masuk neraka karena menentang Nabi, memilih jalan kekufuran. Kenapa dia nggak cerdas ya? Ngomong aja kepada manusia, saya sudah masuk Islam, di depan Nabi pura-pura masuk Islam, sehingga kemudian kaum muslim menyimpulkan berarti Al-Qurannya salah. Nah kalau Al-Qurannya salah berarti Muhammad ngaku-ngaku Nabi, kan bisa berabe begitu. Tetapi Abu Lahab memang tidak pernah melakukannya, maka menunjukkan ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sekedar pura-pura, Abu Lahab sampai matinya tidak pernah melakukannya. Nah, jadi mungkin saja orang kafir masuk Islam. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Jika kalian beriman, bertobat, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa in tawallau, tetapi kalau kalian berpaling, tetap di jalan penentangan, fa'lamu, ketahuilah,
annakum ghairu mu'jizillah, kalian tidak melemahkan Allah. Apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan, termasuk makar-makar yang kalian lakukan, Allah tahu semuanya. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Tadi diterjemahkan dengan kabar gembira. Itu menerjemahkan agar orang Indonesia itu mudah memahami. Sebenarnya basyir itu suatu pemberitaan yang dampaknya langsung. Jadi kayak orang disentuh kaget dah gitu, dampaknya langsung, itu basyir. Kamu dapat hadiah mobil, kan begitu. Kamu dapat untung banyak, gitu. Jadi suatu pemberitaan yang untungnya langsung, itu basyir. Tapi biasanya untuk hal-hal kebaikan. Ketika digunakan untuk sesuatu yang buruk, basyir untung banyak, basyir jadi juara, basyir padinya panen. Itu biasanya seperti itu. Tapi di sini basyir apa? Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Jadi ini penggunaan basyir yang tidak biasanya, maka menunjukkan untuk sukhriyah, untuk penghinaan kepada mereka. Bergembiralah ya, bergembira dengan azab. Gimana bergembira dengan azab? Selamat ya, kamu akan dipenjara. Loh, yes, bahasa kita seperti itu. Jadi untuk merendahkan. Kemudian disebutkan bi'adzabin alim. Di dalam Al-Quran ada kalanya disebutkan bi'adzabin alim, ada kalanya disebutkan bi'adzabin muhin. Kalau bi'adzabin muhin pasti untuk orang kafir. Tapi kalau bi'adzabin alim bisa saja untuk orang muslim. Orang muslim disiksa ya karena suatu dosa yang belum selesai urusannya ketika di dunia, maka bi'adzabin alim, disiksa dengan azab yang menyakitkan. Karena mana ada azab menikmatkan, kan nggak ada. Maka bi'adzabin alim. Tapi kalau untuk orang kafir, tapi kalau bi'adzabin muhin pasti untuk orang kafir dengan azab yang menghinakan. Kalau orang muslim diazab pada suatu dosa, tapi tidak dengan kata muhin, dihinakan. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 4. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fatimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seorang pun dari yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yang sebelumnya perjanjian apapun bentuknya, pokoknya 4 bulan. Kaum manapun, kaum musyrik manapun perjanjiannya bagaimana, nanti musyrik yang mana lagi perjanjiannya bagaimana, nanti musyrik yang mana lagi perjanjiannya bagaimana. Siapapun orang musyriknya 4 bulan saja, monggo jalan, monggo kerso jalan, tidak akan pernah diganggu, terserah sebebas-bebasnya. Tetapi dikecualikan orang musyrik yang ayat ini. Orang musyrik yang mana? Orang musyrik yang kalian kaum muslimin mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka ketika terikat perjanjian itu tidak pernah ngurang-ngurangi. Jadi persis menjalankan sesuai dengan yang disepakatinya. Kemudian yang kedua, orang musyrik ini tidak pernah menolong musuhnya kalian. Kalian kaum muslimin berseteru, terjadi gejolak dengan suatu kaum musyrik, kaum mana lah, kaum ini tidak pernah membantu musuh kalian. Jadi yang pertama apa? Tidak pernah ngurang-ngurangi janji.
yang kedua tidak pernah membantu musuhnya kalian, maka kepada janjinya orang musyrik yang model ini bukan 4 bulan. Sempurnakan sesuai dengan perjanjiannya. Jadi ada yang dikecualikan bukan 4 bulan. Orang musyrik yang ini, yang lam yang kusukum syai'a, yang tidak pernah mengurang-urangi perjanjian dan tidak pernah menolong membantu musuh kalian. Fa'atimmu ahdahum ila muddatihim, sempurnakanlah janjinya mereka sampai suatu masa yang telah disepakati. Jadi bukan 4 bulan, habisnya kapannya sampai situ. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Dan di antara bentuk ketakwaan, di antara orang dengan disebut muttaqin, ketika dia memperhatikan perjanjian meskipun dengan orang kafir. Jadi tidak mentang-mentang orang kafir selingkuh saja, enggak. Itu bukan takwa. Itu bukan muttaqin. Takwa muttaqin adalah orang yang memperhatikan janji meskipun keterikatannya dengan orang kafir. Karena Islam itu jauh dari karakter khianat. Innallaha la yuhibbul khainin. Pada ayat yang sebelumnya, surat Al-Anfal, Allah tidak mencintai orang-orang yang khianat. Sehingga di sini pun Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, orang-orang kafir yang benar-benar mematuhi, memperhatikan isi janji, tidak dikurang-kurangi dan tidak pernah menolong musuh kalian, sikapi dengan semestinya. Biarkan sampai sempurna masanya, tidak dibatasi 4 bulan. Innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi demikian Islam sangat adil, meskipun kepada orang kafir sangat adil. Jadi tidak boleh kita misalnya dagang, yang beli siapa sih? Yang beli Merkurius Kristus ini, nah gitu ya. Kemudian timbangannya dikurang-kurangi. Kenapa? Kafir dia, kurangi timbangannya. Belinya sekilo dikasih 7 on, gak boleh, gitu ya, gak boleh. Misalnya sebagai supplier, kita janji 2 hari lagi insya Allah saya bayar, 2 hari bayar. Itu bagian takwa, itu muttaqin. Padahal dengan orang kafir. Lalu bagaimana kalau dengan sesama muslim? Dengan orang kafir saja seperti itu dikatakan takwa, seperti itu dikatakan muttaqin. Lalu bagaimana dengan sesama muslim? Lebih utama lagi untuk tidak mengkhianatinya, lebih utama lagi untuk memperhatikan kemaslahatannya. Kita lanjut yang berikutnya, ayat 5. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Minta tolong dibaca lagi lebih pelan, Mas Andika, tapi yang keras. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Faidan salakha, kalau sudah habis al-ashurul haram, al-ashurul hurum,
kalau sudah habis bulan-bulan yang diharamkan. Apa yang dimaksud sudah habis bulan-bulan yang diharamkan? Apakah yang dimaksud Asyhurul Hurum di sini adalah Asyhurul Hurum yang populer? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa yang dimaksud Asyhurul Hurum di sini? 4 bulan yang sangat utama ini. Terjadi pembicaraan di kalangan mufassir, tetapi yang yadhhar, alladhi yadhhar, yang lebih jelas, yang dimaksud al-Asyhurul Hurum, 4 bulan-bulan yang diharamkan adalah 4 bulan masa mereka boleh berjalan bebas. Yang dimaksud Asyhurul Hurum adalah itu, lepas seluruh ikatan janji, bagaimanapun bentuk janjinya. Fasihu fil ardi arba'ata asyhur, persilakanlah mereka berjalan sebebas-bebasnya, nggak ada aturan dari kaum muslimin, wis pokoknya bebas terserah mereka, duna ayyumna'u, tanpa dicegah-cegah, tanpa dilarang-larang. 4 bulan saja. Kalau 4 bulan itu sudah habis, nah ini yang dimaksud al-Asyhurul Hurum adalah 4 bulan tadi. Terus al-Hurum bagaimana maksudnya? Al-Hurum maksudnya bagaimana? Al-Asyhur 4 bulan tadi. Al-Hurum maksudnya bagaimana? Al-Hurum maksudnya 4 bulan yang orang musyrik haram dipeperangi, tetapi mereka dibiarkan bebas berjalan di muka bumi. Kalau sudah habis masa 4 bulan itu, faqtulul musyrikin, perangi mereka. Diizinkan jihad. Diizinkan jihad. Artinya diizinkan untuk memerangi mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian jumpai mereka, tidak nurut, maka perangi. Wa khudhuhum, tangkap mereka. Wasuruhum, kepung mereka. Waqudu lahum kulla marsad, awasi mereka, intai mereka dari tempat pengintaian. Jadi perintah Allah lengkap. Ketika Allah memerintahkan kaum muslimin, di mana Allah telah mengizinkan setelah habisnya 4 bulan itu, di mana saja kalian jumpai mereka, bunuh, tangkap, apalagi kepung, apalagi intai, lengkap. Fa in tabu, tapi kalau mereka bertobat, fa in tabu, tapi kalau mereka bertobat dan bukan sekedar mengatakan saya tobat, saya nyerah, bukan sekedar itu, tetapi tunjukkan mana konsekuensi dari pada tobat. Wa aqamus sholata, mereka mendirikan sholat. Wa atawuz zakata, mereka menunaikan zakat. Fahallu sabilahum, maka biarkanlah mereka, berilah jalan bagi mereka, jangan diapa-apain, karena mereka berarti sudah muslim. Kita melihat sisi apanya? Sisi zahirnya. Ketika zahirnya melakukan keberagamaan, berarti sudah masuk Islam, sudah bertobat dan sudah masuk Islam. Kita tidak dituntut melihat batinnya. Nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi dengan zahirnya. Zahirnya dia menyatakan taubat dan kesehariannya menunjukkan dianah, keberagamaan yang bagus, maka fahallu sabilahum, biarkanlah mereka, karena mereka sudah masuk Islam, maka sikapilah sebagaimana muslim. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ghafur dan Allah rahim. Ghafur, maha mengampuni, dosanya kayak apapun, besarnya bagaimanapun, kalau sudah masuk Islam, 0, lembaran putih. Rahim, Allah penyayang, Allah zat yang maha rahmat terkait dengan perbuatannya, mengampuni meskipun dosa kayak bagaimanapun. Rahim, Allah Ghafur dan Rahim. Saya diceritain sama Ustadz Agus Hasan Basori tentang seseorang yang beragama tapi ngawur.
Ada orang non muslim sudah sepuh. Ini yang cerita Ustadz Agus Hasan Basori hafizahullah taala. Ada orang non muslim sudah sepuh, dia menemui seorang muslim yang tidak lain tetangganya. Dia menyampaikan apa adanya. Jadi orang muslim itu kayaknya damai sekali ya. Saya melihat kehidupan orang muslim itu damai, tenang. Keadaannya bagaimanapun kok tenang. Enggak kayak saya, enggak kayak orang-orang saya. Jadi orang muslim kan meskipun kadang makan kadang enggak gitu ya, kadang ayam-ayaman gitu ya, terus pokoknya nikmat begitu, tenang, sehingga dia tertarik pengen masuk Islam. Yang didatangi tetangga bodoh, kamu masuk Islam, enak sekali. Kamu kalau masuk Islam seluruh dosa dihapus nol. Sementara saya Islam sejak kecil belum tentu dihapus dosanya. Jawabnya begitu. Dan qadarullah besoknya mati belum masuk Islam. Nah, yang ditanya jahil. Jadi yang ditanya ngiri. Kan memang betul orang kafir masuk Islam dengan keislaman yang benar-benar kan nol. Jadi tidak dimintai pertanggungjawaban sekian lama tidak sholat, tidak dimintai pertanggungjawaban sekian lama tidak puasa, asal benar-benar Islam sudah nol. Tetapi yang berbicara ngirinya, wah enak sekali kamu masuk Islam, dosanya nol semuanya. Sementara saya Islam sejak kecil belum tentu nol, wah enak sekali. Pokoknya dituntun dulu masuk syahadat. Setelah itu ceritakan tentang fadilah orang kafir masuk Islam. Dituntun dulu segera gitu ya. Nah,